Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, dari sekarang Jumat, kalau nggak salah Rabu malam, Rabu dini hari ya paling nggak begitu, sudah mulai berhembus. Waktu itu masih sayup-sayup kabar Ketua Umum PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kondisi kritis dan dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina RSPP. SPP ya kalau nggak salah ya. Iya. Waktu itu masih samar-samar. Sampai Kamis pagi ada seorang teman kepada saya bertanya, "Bang, betul nggak sih Megawati kritis dibawa ke Pertamina, maksudnya RSPP Pertamina ya?" Saya bilang, "Aduh, saya belum confirm nih," gitu ya. Kemudian berita-berita di media online dan sebagainya mulai banyak berseliwar-seliwar ya. Berseliwar-seliwar, tapi tentu saja ya bantahan-bantahan mulai muncul dari para elitnya. Salah satunya dari Hasto Kristianto, itu Sekjen PDIP. Antara lain itu oleh Berita Satu, ini Kamis jam 13.36 ya. Hasto, PDIP bantah Megawati sakit. Ini ya. Hasto PDIP bantah Megawati sakit. Saya baca sedikit saja. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan Presiden kelima dan sekaligus Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri dalam keadaan sehat, energik dan selalu bersemangat. Bukan cuma sehat tapi energik dan selalu bersemangat. Kemarin malam pukul 21, Ibu Mega masih memberikan arahan. Kemarin malam berarti kalau ini ditulis hari Kamis berarti Rabu malam ya. Rabu malam ya. Kemarin malam pukul 21.00 WIB, Ibu Mega masih memberikan arahan terkait program kerakyatan partai. Ya dong, kan PDIP menabalkan diri sebagai partai wong cilik, partai rakyat. Walaupun kader-kadernya rajin korupsi, ngembat, ngegarong, maling uang rakyat, uang APBN yang milik rakyat itu. Dan yang paling fenomenal adalah kelakuan Wakil Bendara Umum PDIP Juliari Peter Batubara, sang mantan Mensos yang ketika menjadi Mensos mengkorupsi bantuan sosial alias Bansos. Top. Itu komentar aja ya. Bagaimana Hasto menjelaskan kemarin malam, artinya Rabu malam, Ibu Ketua masih memberikan arahan program kerakyatan partai. Top. Pagi ini pun ketika saya menghadap beliau, Ibu Mega juga terus mencermati situasi terkait pandemi dan juga politik internasional. Mantap kan? Jadi menurut Hasto, Kamis pagi dia masih menghadap ketua umumnya. Dan sang ibunda tadi masih mencermati situasi nasional terkait pandemi dan internasional. Hal itu disampaikan Hasto demi membantah isu yang beredar menyebut Megawati sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Itu hoax dan fitnah, tegas Hasto. Kata Hasto, seluruh kader partai selalu siap menghadapi serangan fitnah dan hoax yang ditujukan ke partai dan Megawati dengan penuh kesabaran dan keyakinan. Isu-isu tidak akan menggoyahkan karakter politik berpolitik partai yang mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah dan keadilan. Gaya gagah perkasa betul nih Hasto nih. Nilai-nilai partai yang berdasarkan pada ketuhanan. Tapi ketua umumnya dalam pidato resminya meragukan hari akhir yang disebutnya sebagai ramalan masa depan para peramal yang notabene belum pernah mengalaminya. Halo Hasto, apa kabar? Itu ketua umummu ya. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa partai mengedepankan nilai-nilai ketuhanan bla 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 bla, monggo kersa saja, itu hak sampean toh. Saudara sekalian, kembali ke topik kita tadi. Ini masih topik ya sebetulnya ya. Jadi bagaimana kabar seliwar-seliwar ini bertaburan, akhirnya para elitnya sibuk membantah. Walaupun berita wartawan mencoba misalnya mencolek Bima Arya ya. Kalau kalau wali kota Bogor Arya Bima, konon dari partai PAN ya. Kalau petinggi elit PDIP namanya Bima Arya, dibolak-balik, asal awas jangan keliru ya. Bima Arya pun mengaku belum tahu. Seperti dikutip beberapa media, dia mengatakan sudah dihubungi ini wartawan kelima dan dia masih mencari kabar. Gitu ya. Tapi tampaknya memang Hasto mengambil alih penanganan tanda kutip isu
isu soal masuknya Megawati ke rumah sakit dengan menegaskan Ibu Megawati sehat, energik, dan bersemangat, bahkan masih memberikan arahan kepada kader partai tentang program kerakyatan. Wah, mantap. Tapi juga bantahan juga ada dari rumah sakit RSPP yang Humas ya. Rumah Megawati kembali diisukan masuk rumah sakit Humas RSPP. Titik 2 hoax katanya. Wah. Ini ditulis hari Kamis juga pukul 21.52. Jadi sudah malam. Semalam ya berarti ya. Apa nih? Megawati kembali dikabarkan masuk rumah sakit Humas RSPP titik 2 hoax pakai tanda seru ya. Saya baca dikit aja. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri kembali diisukan kritis malam ini dan dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Rumah Sakit Pertamina. Namun Kabid Humas RSPP Agus W. Susetyo membantah informasi tersebut. Maaf, sampai dengan saat ini belum ada, kata Agus saat dihubungi MNC Portal Kamis 9 September. Agus pun kembali menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar alias hoax. Iya, tidak benar. Sebelumnya tadi juga ya sudah dijelaskan bahwa Hasto pun sudah membantah. Nah, kabar Megawati dikabarkan kritis itu bukan baru pertama kali ini ya. Paling tidak sudah 3 kali, yaitu sejak 2016. Seperti ditulis oleh sindonews.com, Megawati diisukan kritis di ICU RSPP yang ketiga sejak 2016 tuh ya. Ini berita ini dahsyat sekali. Kenapa dahsyat? Karena dia mengutip YouTube-nya teman saya Hersu Beno Arif di FNN ya. Bayangkan ya, konsultan media dan politik Hersu Beno Arif maksud saya. Halo, sorry Hersu ya, kelipat-lipat. Konsultan media dan politik Hersu Beno Arif dalam kanal YouTube Hersu Beno Point Kamis 9 September mengaku memperoleh kabar perihal sakitnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kabar itu diperoleh Hersu dari teman dokternya. Seorang teman dokter sempat mengirim WhatsApp ke saya. Bunyinya begini, Megawati, titik. Di ICU RSPP, titik. Valid 1000%, titik. Itu huruf kapital semua ya. Ujar Hersu dalam channelnya YouTube. Jadi, saudara sekalian, dari ini juga disebutkan bahwa ini bukan yang pertama, sudah ketiga kalinya ya. Cuman masalahnya adalah bahwa kok heboh betul gitu ya. Kan biasa orang masuk rumah sakit, tanda kutip maaf ya, biasa ya, bukan sesuatu yang istimewa. Orang sakit, kemudian pada akhirnya sembuh atau bahkan meninggal, kan biasa dalam kehidupan manusia. Tapi memang tergantung juga siapa yang masuk ya kan. Kalau yang masuk orang tak dikenal atau Edi Mulyadi, alah ngapain ada ceritanya. Tapi kalau yang masuk itu bernama Megawati Soekarno Putri, yang Ketua Umum PDIP, yang pernah menjadi Wapres, yang pernah menjadi Presiden RI kelima, itu tentu sesuatu yang sangat-sangat tidak biasa ya kan. Tapi tentang kenapa-kenapanya bagaimana ini, itu nanti kita bahas berikutnya, insya Allah ya, beberapa menit ke depan. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa bagaimana sebuah informasi menjadi liar walaupun sudah dibantah oleh para kadernya, dan ternyata publik pun melihat ada ketidakkompakan ya kan ya. Ketidakkompakan atau apa ya, sesuatu yang bagaimana gitu ya. Bagaimana tuh, gimana menjelaskan, nggak bisa dijelaskan. Gimana ya, susah nyebutin memang ya. Bagaimana seorang Bima Arya yang dikenal juga bagian dari elit mengaku tidak tahu dan belum mendengar apa-apa. Tapi bagaimanapun juga orang menunggu, ini ada apa? Bayangkan channelnya Hersu Beno Arif yang di judulnya Megawati dikabarkan kritis, sampai beberapa menit yang lalu saya buka itu sudah ditonton 323.000 kali. Padahal itu ditayangkan 19 jam yang lalu ya. 3.203 kali ya. 3.203.000 kali. 323.000 kali, maksud saya, kok susah banget sih. 323.000 kali ditonton sejak 19 jam yang lalu, dan sudah diberi komentar 7.100 komentar. Masya Allah, like-nya 10.000 dan dislike-nya 295. Ini menunjukkan publik menunggu, ada apa, pengen tahu gitu loh, pengen tahu. Hersu
top channel sampean. Ya sebenarnya ada teman-teman saya sama-sama di FNN, kita suka rapat bercanda bahkan suka ceng-cengannya. Top banget ini top banget menunjukkan bahwa apalagi Hersu ini kan mendasarkan informasinya selain pemberitaan media online, selain dia baca-baca di Twitter yang memang ada informasi seperti itu, tapi dia memegang informasi yang saya kira seperti juga Hersu, saya pun merasa bisa jadi gitu loh. Kenapa? Karena informasi yang diterimanya dari seorang dokter, temannya seorang dokter yang dengan kata-kata kalimat-kalimat pendek tapi dengan huruf kapital. Apakah saya nggak tahu apakah itu kebiasaan yang bersangkutan menulis seperti itu atau memang itu menunjukkan urgenitas, tingkat penting dan serunya berita yang disampaikan, sehingga menurut saya wajar sekali kalau Hersu merasa apa iya. Mungkin juga, walaupun dia tekankan tadi bahwa sebagai seorang wartawan dia harus memverifikasi informasi ini. Nah, itu top, itu memang tugas top untuk memverifikasi sehingga kita para jurnalis tidak menyebarkan berita hoax, berita fitnah dan sebagainya. Tapi dalam proses verifikasi itu maka terjadilah perkembangan situasi yang sepertinya menjadi liar menurut saya, liar ya. Ini sekarang saya berterima kasih buat teman-teman Sindo ya. Teman-teman Sindo ini ada juga, saya kemarin tadi kemarin ya, baca ada wartawan yang mendatangi RSPP dan melihat suasana. Memang kalau melihat suasana RSPP, bantahan Hasto menjadi sepertinya benar karena tidak ada kesibukan yang luar biasa. Karena biar bagaimanapun Megawati adalah seorang tokoh, ketua umum partai besar dan mantan presiden. Saya tidak tahu aturan, ketentuan protokoler negara kita terhadap presiden dan para mantan presiden dan wapresnya. Tapi menurut saya kira kalau nggak salah ya, saya nggak tahu persis. Kalau nggak salah tetap ada perlakuan khusus kepada para presiden dan wapres, termasuk para mantannya. Saya kira ya, karena biarpun bagaimanapun juga jabatan presiden dan wapres itu bukan jabatan publik biasa, itu jabatan yang sungguh-sungguh luar biasa, dan mungkin para pengelola negara tetap merasa perlu memberikan perlakuan khusus kepada para presiden dan khususnya ya para mantan presiden dan wapres. Nah, kalau benar informasi bahwa Megawati dirawat di RSPP, maka setidak-tidaknya ada suasana yang berbeda, suasana yang khusus lah ya. Walaupun satpamnya ditanya, nggak tahu, nggak ada kabar saya, dan tugas saya cuma pengamanan, saya tidak tahu apa-apa. Ya boleh juga satpam ngomong gitu sesuai tupoksinya, tupoksi tugas pokok dan fungsinya ya. Memang satpam ya nggak ngerti, tapi ya, apalagi menurut saya tupoksinya begitu, tapi sebagai seorang yang tugas ada di situ, lagi-lagi nih ya, kalau benar Mega dirawat, setidaknya tadi saya katakan ada kegiatan keriuhan khusus ya, walaupun mungkin nyoba diredam, yang tertangkap oleh orang yang ada di situ, termasuk satpam. Tapi satpam tadi saya nggak tahu memang dia benar-benar nggak tahu atau dia setia dengan tupoksinya tadi, tugas pokok fungsinya tadi, bahwa dia hanya menjaga keamanan dan dia tidak bisa bicara soal kondisi pasien. Oke, nggak apa-apa lagi. Jadi Hersu ini sudah dikutip, ditonton 323.000 kali. Sekarang mungkin ketika saya ngomong ini beberapa menit ini udah bertambah lagi ya, karena dia juga punya subscriber sudah banyak sekali, beberapa ratus ribu, dan dia punya tayangan memang ditunggu oleh para pencintanya, penontonnya. Nah, ini sindonews.com itu menulis begini. Ini ditulis Jumat jam 00.50, hampir jam 1 dini hari. Gila juga ini ya. Megawati diisukan kritis. Ini penampakan penjagaan di rumah Jalan Teguh Umar. Nah, ini. Ya. Ini Megawati diisukan kritis, ini penampakan penjagaan di rumah Jalan Teguh Umar. Jadi kita tahu memang Megawati mendapat rumah dinas tinggal di Teguh Umar, dan sampai hari ini saya nggak tahu bagaimana prosesnya itu menjadi rumah Megawati. Saya nggak tahu menjadi itu apakah menjadi miliknya, apa tetap tinggal di situ. Tapi saya kira menjadi miliknya. Seperti saya katakan tadi bahwa negara kita seperti layaknya negara-negara lain, saya kira memberikan perlakuan khusus istimewa kepada para mantan presiden dan wapres ya. Tidak ada yang berbeda dalam penjagaan rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang diisukan sedang krisis ya. Ini fotonya ya. Meskipun penghuninya dikabarkan sedang kritis dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina,
Suasana rumah di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat terlihat wajar saja. Rumah Ketua Umum PDIP itu tetap terlihat sepi. Berdasarkan pantauan pukul 22 hingga pukul 007, gila ya, 007 jam 1, jam 2. Ya udah lewat jam 2, kalau kita bilang jam 12 lewat 7 salah. Jam 12, jam 24 lewat 7 saya, yang betul jam 00.07, betul itu ya. Jadi sudah dini hari, wartawannya standby di sana. Di kawasan Teguh Umar sangat sepi dan dari aktivitas, termasuk rumah Megawati. Tidak ada sejumlah orang yang datang, masuk maupun keluar dari pagar rumah bernomor 27 tersebut. Para petugas penjaga tetap terlihat berjaga di pos sebelah rumah berdinding putih tersebut. Jumlahnya juga tidak berkurang atau bertambah, masih 5 personel. Sementara jalur sepanjang Jalan Teguh Umar dari arah yang berlawanan dapat dilewati masyarakat sipil. Hal ini masih terlihat adanya sejumlah kendaraan yang berlalu lalang. Saudara, kalau Jalan Teguh Umar saya juga sering lewat. Jadi kalau dari arah Masjid Cut Mutia, dia sebelah kiri ya. Menuju Jalan Teguh Umar dia sebelah kiri. Dan nomor 27. Di seberangnya itu agak ke sana ada nomor 48 kalau nggak salah itu milik bekas atau masih ya. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution yang udah almarhum itu ya. Nah, itu belah kiri memang jalannya seperti disebut dengan gambar tadi, itu ada pembatas ya seperti ini ya. Ini pembatas apa sih namanya nih yang warna oranye ini ya, dari plastik ini ya. Nah, jadi jalannya yang kalau nggak salah 3 jalur menjadi cuma 2 jalur, tapi orang masih bisa lalu lalang. Masih bisa lewat, kita pakai motor, pakai mobil masih lewat. Dari arah sebaliknya tidak ada penghalang seperti ini sehingga lebih luas dan masih bisa lewat ya. Itu kondisinya ya nggak mau orang Jakarta, sorry ya. Buat teman-teman penonton yang di daerah atau yang saya suka baca ada komentar dari Taiwan, dari Arab Saudi, begitu kurang lebih gambarannya ya, dari Sidoarjo segala macam, Malang. Itu ada teman saya dari Arek Malang hadir lur. Siapa namanya Hari kalau nggak salah tuh, rutin tuh kasih komentar ya. Nah, di sini lagi saya bacakan lagi. Isu Megawati sedang kritis yang berembus sejak Rabu 8 September tetap mengemuka kendati telah dibantah Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Terkait isu ini, politikus PDIP Trimedia Panjaitan menegaskan bahwa isu itu tidak benar. Ia pun mempertanyakan dari mana isu tersebut terus berhembus ke publik. Nggak ada, nggak benar itu. Dari mana sih isu itu, kata Trimedia saat dihubungi. Ya, tadi saya katakan keras sekalian bahwa isu ini tetap menjadi bola liar, walaupun ya yang dilakukan oleh wartawan Sindo ini bagus sekali. Dia datang ke rumah yang menurut logika kita, apalagi seorang tokoh besar seperti Megawati, kalau ada apa-apa tentu ada perubahan kesibukan aktivitas di rumah. Kalau di rumah sakit oke lah, mungkin bisa dikendalikan karena itu kan luas. Mega sehebat-hebatnya Megawati atau siapapun presiden, wakil presiden yang dirawat di situ tentu paling top ngambil 1 lantai kan. Paling top ya. Saya nggak tahu bener apa nggak ada 1 lantai saja. Lantai berapa lah, khusus VVIP ya, super VVIP atau apa namanya. Tapi tetap kan di bawah kan tetap orang tahu ada mobil datang, ya kan, ada pergerakan toko ke atas, masih tahu, pasti ada gosip-gosip. Nah, itu ya. Nah, di wartawan sudah datang ke rumah sakit, wartawan sudah datang ke rumah, ya oke. Sekjen sudah membantah. Tapi seperti kata Trimedia tadi, kok aneh masih aja isu ini beredar. Karena begini saudara, menurut saya dalam pemahaman saya sebagai seorang jurnalis yang mencoba memahami sesuatu di balik peristiwa, sih gaya banget ya. Itu Mega itu tetap sosok yang fenomenal ya. Dia menabalkan diri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, demokrasi, tapi dalam tubuh partainya kan nyaris tidak ada demokrasi. Apa-apa diserahkan kepada ketua umum, apa-apa diserahkan kepada ibu ketua umum, apa-apa diserahkan kepada ibu ketua umum. Pemilihan daerah, calon presiden, calon gubernur, calon mungkin bupati, wali kota pun asal atas persetujuan atau perintah ibu ketua umum. Inilah yang disebut oleh Ridha Ramli bahwa dia mengatakan bahwa kita bangsa Indonesia sibuk mendemokrasikan kehidupan bernegara, lupa mendemokrasikan kehidupan berpartai. Sehingga partai-partai itu dia sebut sebagai seperti perusahaan keluarga. Ingat ya, Rami bolak-balik ngomong gitu, termasuk dalam beberapa tweetnya. Kita lupa sibuk mendemokrasikan negara, tapi lupa mendemokrasikan kehidupan dalam partai-partai politik, sehingga partai seperti dikelola perusahaan keluarga. Nah, bagaimana sesungguhnya? Saya kira saya kalau boleh saran kepada Hasto dan para petinggi elit yang lainnya, khususnya kepada Megawati, kalau memang benar
Atau kalau memang salah, maksud saya gitu ya, kalau memang isu ini salah, Mega seperti tidak benar dikabarkan kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Atau seperti kata Hasto, Ibu Ketua Umum sehat, energik dan bersemangat, ya kan? Sehingga keheranan Trimedia, kok masih aja isu liar beredar Mega kritis? Gampang caranya. Gampang. Buat Megawati Soekarno Putri tampil di depan publik. Kan gampang begitu misalnya. Oke, saya tampil sebentar saja, nggak sampai 1 jam. Tentu wartawan yang tahu atau diberitahu akan datang bergemuruh ke tempat yang dipilih oleh Mega, entah di rumah, entah di mana. Dan Mega tampil bahwa saya sehat loh, saya tidak ada apa-apa loh, tidak benar kalau saya dilarikan ke rumah sakit loh, dan seterusnya dan seterusnya. Maksudnya gitu, ya. Itu yang bisa menjawab. Ini saran saja, diturutin bagus, nggak diturutin nggak apa-apa. Cuma memang publik ingin tahu ada apa bagaimana. Wah, kalau Anda baca komentar-komentar di Twitter, terutama khususnya di para penonton Hersebono Point tadi, aduh ngeri bos, ngeri. Komentarnya ngeri-ngeri. Mohon maaf, itu sebagian besar negatif. Negatif dalam arti tanda kutip ya, mohon maaf ya, negatif. Menghendaki hal-hal yang gimana gitu ya. Misalnya nih, aduh saya nggak tega ngomong, tapi negatif lah, negatif sekali, negatif. Saya nggak enak ngomongnya, bagaimanapun juga Megawati masih hidup dan seorang yang udah sepuh yang secara adab dan akhlak Islam kita hormati ya, terlepas bagaimana kelakuannya ya, suka nggak suka kita, setuju nggak setuju dengan dia. Saya kira itu saja saran dan dari saya informasi yang tidak banyak hal baru, tapi sekedar menunjukkan bahwa ini sesuatu yang bisa bergerak menjadi bola liar. Yang saya khawatir tadi, walaupun kondisi Teguh Umar sepi, walaupun SPP sepi, semua itu kan bisa murni dan juga bisa tanda kutip direkayasa ya. Saya nggak ngebayangin begitu Hasto semangat, ibu energik, ibu sehat, ibu gitu, ternyata jebret beritanya benar. Mau gimana menyembunyikan dan bermain kata-kata lagi ya. Gitu saja. Terima kasih dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.